ada informasi lagi ya teman-teman, mengapa pionir baru menerima KYC lebih dahulu ya. Dan di sini penjelasannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama, tentunya dengan cara yang gratis ya rekan-rekanku semuanya. Ya rekan-rekanku semuanya, kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pi Network ya. Di sini ada berita gembira untuk para pionir-pionir semua yang ada di dunia dan khususnya yang berada di Nusantara Indonesia ya. Ya teman-teman, silahkan simak konten ini sampai selesai ya, agar teman-teman mendapat informasi secara utuh dan valid. Oke, langsung saja ke materinya ya teman-teman. Di sini ada informasi dari Twitter Pi Network News ya. Di sini ada good news, berita gembira teman-teman, dan lebih banyak perintis yang diverifikasi dalam beberapa menit ya, dan banyak yang melamar menjadi validator. Dan di sini harap membawa barang-barang berikut ya, atau dipersiapkan untuk teman-teman yang ingin melakukan KYC ya. Di antaranya teman-teman harus memiliki ini, kalau di sini keterangannya harus ada password, ada SIM, KTP, dan slip NIN ya. Tapi kalau di sini kita mitra atau pionir Indonesia, kita hanya perlu menyiapkan KTP atau SIM saja ya teman-teman, sebagai identitas kita ya. Nanti kalau kita sudah mendapatkan undangan KYC ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke informasi berikutnya. Dan di sini ada Twitter dari @jamila lagi ya. Di sini juga informasinya sama ya teman-teman. Ini akun Pi yang lain telah lulus KYC ya, dan KYC Pi Network selesai diajukan dan disetujui dalam beberapa menit ya. Dan jumlah validator meningkat dari hari ke hari ya. Dan banyak kegiatan yang terjadi di balik layar. Percayalah pada core team ya teman-teman, dan tetap menjadi validator untuk teman-teman yang sudah mendapatkan slot KYC. Dan teman-teman yang bisa berminat mengajukan diri sebagai validator, silahkan ya, tapi dengan syarat teman-teman harus mematuhi syarat dan ketentuan ketika teman-teman mengajukan diri menjadi validator ya teman-teman. Dan di sini informasinya sangat luar biasa sekali ya, karena di sini semakin hari banyak sekali pionir-pionir yang sudah lulus KYC teman-teman, dan sudah banyak juga yang mengajukan diri menjadi validator ya. Dan di sini kemungkinan akan terjadi suatu KYC massal teman-teman. Jadi semakin banyak yang melamar menjadi validator, maka otomatis akan banyak slot KYC untuk kita semuanya ya, yang belum menerima undangan KYC. Dan di sini ada informasi lagi ya teman-teman, mengapa pionir baru menerima KYC lebih dahulu ya. Dan di sini penjelasannya adalah kami tahu bahwa lockup hanya berlaku untuk saldo Anda yang dapat ditransfer ya. Dengan kata lain, di sini ada keterangannya teman-teman, kita dihubungkan ke dalam Facebook ya. Dan di sini ya teman-teman, kita buka saja ya keterangan yang ada di sini ya. Dan di sini keterangannya adalah mengapa pionir baru menerima KYC dulu ya. Dan di sini penjelasannya adalah kami tahu bahwa lockup hanya berlaku untuk saldo transferable Anda. Dengan kata lain, bonus Pi dari rujukan Anda tidak akan disertakan ya. Namun jika mereka KYC terlebih dahulu, maka mereka akan dimasukkan ke dalam saldo Anda yang bisa ditransfer, dan bagian dari mereka minimal 90% akan terkunci ya. Dan tim Pi Core ingin lebih banyak koin Pi yang koin Pi Anda untuk dikunci ya. Dan di sini keterangannya adalah kita yang sudah melakukan KYC, maka otomatis saldo yang akan ditransfer ke mainnet itu adalah hasil dari kita mining sendiri ya teman-teman. Dan untuk tim rujukan nanti akan ditransfer ke mainnet secara bertahap ketika referral kita atau tim-tim kita itu sudah menerima KYC ya, dan sudah lulus KYC, maka otomatis akan diikutkan teman-teman. Dan di sini kita juga harus disarankan untuk menguji atau melakukan lockup ya koin kita. Dan di sini minimal disarankan 90% ya teman-teman, karena semakin banyak koin-koin yang terlockup atau koin-koin kita yang di staking kan, maka otomatis itu akan bisa mempengaruhi nilai Pi ke depan ya teman-teman. Karena ketika open mainnet nanti kita bisa melakukan staking dan
tidak banyak yang melakukan penjualan CoinPay teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk menghindari kestabilan harga CoinPay teman-teman. Jadi fungsi daripada lockup itu adalah untuk kestabilan harga ya, agar ketika nanti sudah listing mainnet terbuka, jadi banyak pionir yang tidak menjual koin-koin mereka secara massal teman-teman. Jadi teman-teman juga masih bisa memiliki koin-koin yang di staking ya, atau di lockup, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan yang paling penting teman-teman tidak perlu khawatir ya mengenai KYC ini ya. Pasti teman-teman semuanya itu akan mendapatkan slot undangan KYC teman-teman, karena di sini sudah ada ya roadmapnya, dan white papernya itu sudah jelas sekali teman-teman. Jadi untuk mengejar KYC ini sudah ada waktu 6 bulan ya teman-teman. Jadi masih ada waktu teman-teman. Teman-teman tidak perlu khawatir, itu pasti sudah dipikirkan oleh core team ya. Dan di sini sudah terbukti banyak sekali pionir-pionir di dunia yang sudah melakukan KYC teman-teman. Tinggal kita menunggu giliran saja ya untuk dimasalkan teman-teman KYC-nya ya. Kita tunggu saja teman-teman. Ya teman-teman, semoga informasi ini bisa mencerahkan teman-teman pionir semuanya ya. Jika teman-teman memiliki informasi yang lain mengenai Pi Network, silahkan teman-teman di-share ke dalam kolom komentar ya, agar para pionir-pionir yang lain juga bisa mengetahuinya ya teman-teman. Dan kita saling berbagi bersama ya, agar kita semakin solid di dalam komunitas Pi Network ini ya teman-teman. Ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan klik like dan silahkan berikan komentar di dalam kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa klik subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.